Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah SWT di siang yang barokah ini kita bersama untuk mengkaji ilmu, tadabburi ilmu yang ada di dalam Islam. Pada kali ini panitia memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan bab tentang tazkiyatun nufus, yaitu pembersihan jiwa. Materi ini sangatlah luas karena bagian dari separuh agama, separuh dari agama atau dua bagian. Satu bagian dari dua bagian agama, di mana Islam ini mengatur yang zahir dan yang batin, yang nampak sama yang tidak nampak. Ibadah pun juga terbagi menjadi dua, satu ibadah zahir yang nampak, yang satu adalah ibadah batin. Karena Islam menyelesaikan masalah itu di dua hal, menyelesaikan yang zahirnya dan menyelesaikan yang batinnya. Semua mengarah, nas-nas Al-Quran selalu mengarah pada kekuatan zahir dan kekuatan batin. Contohnya kita zahir adalah gerakan sholat dengan gerakannya. Kemudian melihat ada orang melaksanakan haji dengan gerakannya, orang berjihad dengan gerakannya, orang berinfak dengan berjalannya, orang menuntut ilmu, itu adalah gerakan-gerakan zahir. Sedangkan gerakan batin adalah ibadah-ibadah yang ada di batin kita, meyakini Allah sebagai satu-satunya yang disembah, tidak mensekutukan dengan Allah. Itu di bab tauhid, masalah ibadah al-batiniyah. Kemudian yang kedua, misalnya terhindar dari kotoran-kotoran batin, menghindarkan diri dari sombong, riya, suudzon, tamak, cinta dunia, marah, ya, putus asa, was-was, itu semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin. Maka dari situlah diselesaikan dua hal, jual beli ada syariatnya, kemudian kita zuhud terhadap dunia juga ada syariatnya. Jangan kemudian dipotong-potong, kita ada zuhud kemudian tidak mengerjakan dunia. Kita zuhud itu supaya mengerjakan dunia. Wah, karena kita zuhud kita nggak mau harta. Justru itulah adanya zuhud itu supaya Anda bisa mengelola harta. Muncul kita ini orang yang dermawan supaya kita rajin untuk bekerja. Kita semuanya ini menjadi orang yang penyayang supaya alam semesta ini kita kelola untuk kemakmuran bersama. Itulah Islam mengatur sangat luas tentang makna tazkiyatun nufus. Kalau kita lihat di sini berbicara tentang tazkiyatun nufus, at-tazkiyah, makna at-tazkiyah. Karena papan tulisnya kecil, maka saya tulisannya apakah saya sesuaikan kecil atau besar. At-tazkiyatu, ya, kira-kira tulisannya yang kurang besar dibesarkan at-tazkiyah. At-tazkiyah maknanya dua. At-tazkiyah maknanya ada dua. Yang pertama adalah at-tathhir, yaitu pembersihan, antioksidan. At-tathhiru yang artinya pembersihan. Yang kedua adalah an-numuwu,
An-numu artinya tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Ini makna tazkiyah, zakat. Maka ada kata-kata tazkiyah itu dalam kata zakatun. Az-zakatun, yaitu zakat fitrah. Makna zakat fitrah adalah membersihkan harta dari hak-hak orang fakir miskin. Serahkan, itu bukan harta Anda. Orang kalau punya harta enak sendiri. Bukan, di dalam harta kamu ada hak untuk fakir miskin. Miliknya fakir miskin, bukan milik Anda. Anda harus keluarkan itu 2,5%. Anda harus keluarkan zakatnya kalau itu ada emas. Anda harus keluarkan zakatnya kalau itu Anda melihara kambing. Itu bukan harta kamu. Sekian ukuran nisab itu adalah miliknya orang fakir miskin. Kalau kamu makan maka akan celaka seperti kamu makan hartanya fakir miskin. Maka harus dibersihkan, diberikan kepada fakir miskin. Supaya apa? Harta itu tumbuh. Ya, siapa yang bersedekah kepada Allah, maka Allah akan tumbuhkan. Allah akan tumbuhkan harta kita menjadi lebih baik. Demikian juga pembersihan kalau kita lihat di dalam syariat Islam. Ini pembersihan adalah membersihkan. Yang kedua adalah al-jasad. Al-jasad. Yang kedua adalah al-qalb. Yang ketiga adalah al-aql. Dari kotoran-kotorannya. Jasad ini harus dibersihkan dalam Islam. Apa saja yang dibersihkan? Banyak. Salah satunya yang dibersihkan dalam Islam adalah membersihkan rambut, ya. Rambut ketiak, kemudian syawarib, dan mohon maaf rambut kemaluan itu harus dibersihkan. Membersihkan bagian-bagian dari tubuh. Bagian-bagian dari tubuh. Misalnya ada lagi siwak, itu adalah membersihkan gigi. Ya, mandi, membersihkan badan. Wudu adalah bentuk dari membersihkan badan kita, jasad. Kemudian apalagi yang membersihkan? Kuku, ya, itu juga harus dibersihkan. Kemudian mohon maaf darah haid juga harus dibersihkan. Contoh ya, bagian tubuh siwak kecepatan, Bu. Kecepet buatan. Bagian-bagian yang akan dibersihkan adalah ampun paham sedaya. Untuk kita lajengaken malih. Ya, ben semangat soalnya ini siang. Tapi silakan siang boleh mengumpulkan 2 pahala taklim dan tidur. Karena qailulah angsal. Wudu membersihkan darah haid, bersiwak, membersihkan lingkungan. Ini ya, hal yang sifatnya jasad, membersihkan sungai, membersihkan sawah dari sampah, menghindarkan duri di jalan, ya. Kemudian lebih spesifik lagi yang namanya nopo, jenenge bekam, itu membersihkan darah di dalam tubuh kita. Puasa membersihkan usus. Semua adalah at-tathhir, pembersihan. Jadi karakter dari dinul Islam, sifat Islam itu adalah membersihkan fisik. Kalau dirangkai bukunya ini puluhan jilid, ratusan jilid. Karakter dari Islam adalah membersihkan diri. Kudu resik, kudu wangi. Ya, kecuali kalau di luar rumah bagi wanita tidak boleh wangi. Kalau di dalam rumah harus wangi, harus bersih, suci, wangi. Inilah makna at-tazkiyah. Ini nanti akan mempengaruhi dari fisik dan jiwa kita. Lek rumah itu reget akeh najise, berarti disungundang setan. Maka di situ auranya menjadi aura yang buruk. Kamar mandi tidak pernah dibersihkan, jadinya kotor, baunya pesing.
itu pasti jinnya itu sak suku itu. Sak suku dan sak negara ngelompok kabeh ning kono, beranak pinak. Maka hawanya ora penak, muring-muring, spray nganti 3 wulan ora diumbah. Iku ngarai gegeran ambek bojo. Sikat gigi 2 minggu pisan gidale kok ya Allah. Itu tempatnya setan. Maka inti dari kotoran-kotoran itu adalah bentuk setanisme di dalam tubuh kita. Setanisme di dalam rumah tangga kita. Setanisme di dalam lingkungan kita. Maka kita harus bersihkan ya. Maka kita harus bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Harus kita bersihkan sebersih-bersihnya. Ini makna tazkiyatun nufus dalam bidang jasad ya. Pertama dengan cara berwudu, tayamum, mandi bersih, kemudian sikat gigi, kemudian puasa, kemudian bekam, itu bentuk adalah membersihkan darah yang kotor, membersihkan usus yang kotor, membersihkan badan yang kotor. Itu dan masih banyak lagi sunah-sunah Rasulullah untuk kebersihan. Bangun tidur disunahkan cuci tangan saat durungnya kemu. Disunahkan cuci tangan sebelum megang apa saja. Sebelum tidur pun juga demikian. Jadi cuci tangan itu sebelum tidur dan sesudah tidur sebagaimana di dalam Sahih Bukhari. Bahkan diingat-ingat Rasulullah mengancam barang siapa yang tidur tangannya masih bau makanan, tangannya masih aroma tertentu, kemudian terjadi kejadian di tengah malamnya, fala yalumunna anfusakum, maka janganlah engkau mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Maka dalam keadaan tidur gak boleh ada bau yang menyengat, ya mari mangan terasi ora diumbah, kemudian tidur malamnya tangannya dikerikiti ambek tikus, ojo salahno kecuali salahkan dirimu sendiri. Iku sik lumayan lek tangane mari mangan terasi, lambene celemotan, mambu terasi, bengine naudzubillah dikerikiti tikus, rowak niku lambene sampean. Amarga napa? Karena kita tidak menjaga kebersihan. Di samping hewan-hewan membahayakan, bau-bau yang ada aroma di tangan dan di mulut itu didilati ambek jin. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari situ disunahkan kita mencuci tangan sebelum tidur dan juga mencuci tangan satkala bangun tidur. Sunahnya mekaten, mari tangi turu, tangannya begini nih. Nah. Ini. Apa nih? Ngilangi ketek. Ampun ngeten. Kok jenenge kucing. Kucing ini ana apa ape didilati. Tapi iku pun kebersihan. Niki pun diresiki ngeten, sampun baru kemudian cuci tangan. Setelah cuci tangan, berkumur dan kemudian beristinsyak, irunge diresiki. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hambal kalau tentang bab wudu, hidung beristinsyak itu bagian dari wajah. Maka istinsyak bagi madhab Imam Ahmad Ibnu Hambal wajib. Bagi Imam Syafi'i dan lainnya sunnah. Lek wong Indonesia kongkon istinsyak klepeken kabeh, gebres. Ini nanti ada fikihnya. Kita masuk di bab tazkiyatun nufus, pembersihan, yaitu pembersihan yang sifatnya jasad sangatlah banyak. Bagian tubuh, siwak, mandi, wudu, memotong kuku, membersihkan darah haid, membersihkan darah yang nifas, kemudian membersihkan lingkungan ya dari segala bentuk najis, membersihkan sungai. Sungai tidak boleh dikencingi, air yang tergenang pun tidak boleh dikencingi, air yang bermanfaat tidak boleh dikencingi, sawah pun juga demikian harus dijaga, jangan sampai kena plastik, apalagi sekarang ini banyak bertonton pempes pada mlebu ning sawah. Niki pempes itu masalah berat itu. Niku gua teng sungai mengalir teng napa niki teng sawah. Begitu sawah niku pempes niku mengandung kimia dan amonia bayine jenengan. Makbul kemudian diserap di padi, maka itu akan muncul bukan padi organik tapi padi rasa pempes. Duri kemudian harus dibersihkan.
hal-hal yang mengganggu di rumah, hal yang mengganggu di jalan. Ini juga isyarat kita untuk memperindah fasilitas umum dan juga jangan merusak fasilitas umum. Tempat sampah perhatikan dengan baik. Ojo ngenteni bosok brang-breng baru diguak petang dino pisan. Kalau bisa tidak demikian, sampah langsung diolah menjadi pupuk, kemudian langsung dibudidayakan, bekam, puasa, dan lain sebagainya. Ini masuk dari pembersihan jasad. Kemudian yang kedua adalah pembersihan diri dari akal. Akal ini adalah dari kesesatan. Wairil maghdubi alaihim walad dolin. Segala bentuk pemikiran yang sesat, ya, pemikiran-pemikiran yang sesat tidak mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'a lima jitu bih. Tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah dan apa yang telah aku sampaikan. Baik itu i'tiqad maupun juga pemikiran. Semua ikut, akal kita harus ikut. Maka Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah mengatakan, andaikan selalu Islam itu dengan akal, karena Islam itu ada yang dengan akal, tapi ada tauqifi, akal nggak nyambung. Kalau Islam selalu dilakukan dengan akal, Islam adalah agama akal, Islam agama logika, tapi dia tidak semuanya harus di logika, karena logika pendek, logika sangatlah terbatas. Maka dari situ Sayyidina Ali mengatakan akal harus tetap tunduk kepada syariat walaupun akal belum mencerna atau dikatakan tidak masuk akal. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah mengatakan bahwa andaikan selalu agama mengikuti akal, maka membasuh khuf harusnya di bawah, tidak di atas. Tapi kenapa di atas? Itulah tauqifi. Hanya Allah lah yang tahu semuanya. Ini akal dari kesesatan. Kemudian membersihkan akal kita ini dari kapitalis, ya, dari kapitalis yang sekularisme, kapitalisme, hal-hal yang itu tidak semuanya sesat, akan tetapi ada beberapa hal yang kemudian harus tetap mengikuti wahyu Allah. Dibersihkan akalnya dari kesesatan, kemudian logika yang sesat, atau juga khayalan yang sesat, dan sebagainya. Ini nanti bab di akidah sangat panjang. Ya, kita kembali kepada al-qalb. Nah, ini yang panjang. Al-qalbu adalah hati, membersihkan hati dari berbagai kotoran-kotoran. Yang pertama adalah kotoran kesyirikan, syirik. Yang kedua cinta dunia. Apa tak besarkan ya? Dikira-kira ya Bu ya, panah dewe. Cinta dunia. Yang ketiga kotoran hati. Kotoran hati, contohnya apa dari kotoran hati itu? Sombong. Apa malih Bu? Hasad. Apa malih? Tamak. Hasad, iri. Apa malih? Kuculuk. Ujub. Oh ya ujub. Tak kira kuculuk kok ini. Ujub, terus apa malih? Ria. Terus apa malih? Suudzon. Terus apa malih? Patah ya Bu ya. Kok akeh bae? Sombong, hasad, tamak, iri, ujub, ria, suudzon. Terus kemudian ghadab, marah, dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari kotoran hati yang harus dibersihkan.
Kemudian berikutnya tulis riyen. Oh, nggih. Tulisan monggo ditulis rumiyin. Ya, tidak papan tulis ya sekolah tenanan. Betul papan tulis ceramah, guyon. Kayak papan tulis berarti ngajak sekolah tenan, ngoten nggih. Tulis. Nanti antar ujiane. Nggih, insyaallah. Jane gampil, Bu. Ngeten pun mantun. Nah, dah langsung selesai. Hari kan zamannya foto ya. Enggak boleh mau foto. Ampun, alhamdulillah. Cukup, Bu ya. Ini masing-masing kalau dikaji bab suudzon, bab sombong itu mungkin 3 pertemuan belum selesai. Ya. Bab hasad 3 pertemuan belum selesai. Oke, kita baru belajar daftar isi, ya. Baru belajar daftar isi. Tapi mudah-mudahan Allah sudah kasih kita ngerti. Oh, tazkiyatun nufus itu tibake sing dirisi macam-macam, termasuk tubuh kita. Kita harus dulu membersihkan jasad kita. Jasad kita. Maka di dalam Islam itu selalu membersihkan wudhu. Ya, saat wudhu, ya semua. Misalnya kita ini melakukan wudhu. Wudhu, apa makna wudhu? Gitu ya. Makna wudhu membersihkan wajah.
Ya, membersihkan wajah. Kalau niatnya kecantikan facial. Lek niate wong kanggo seger-segeran raup. Tapi lek niatnya pahala wudu, podo ya ambil banyu suntuk nang rai kan gitu kan. Tapi kalau yang satu niatnya itu mau syukur-syukur ben seger raup. Ben ayu facial 400.000 niku ya, 20 menit niku. Tapi kalau wudu dapat semua, pahala dapat, facial dapat, raup yo ento. Nah, manakala kita sudah membersihkan ini adalah gerakan jasad. Sekarang membersihkan batin. Batin kita. Ini jasad. Akalnya mulai berpikir, wajah saya ini bagaimana dilihat, harus dirawat, pukul ono piro, dipijet apa diplenting apa disudet apa dipelotot, terserah awakmu deloken. Ini harus bersih, dalam keadaan bersih, dijaga wajahnya dengan baik. Setelah itu gerakan hati batinnya. Nah, kita ini masih senang cari muka enggak? Atau kita ini suka menampak-nampakkan muka kita? Tidak. Kita ini masih suka tabarruj enggak? Muka kita suka masih sombong tidak? Muka kita masih suka menghina tidak? Saat berkumur ilatmu deloken ngoten to. Lidah kita ini menyenangkan orang lain atau menyakitkan orang lain, kita harus paham di situ. Maka umat Islam selalu gerakannya loro, Bu. Mesti dohir, mesti batin. Lihat nanti tentang perwajahan kita dan perayaan kita atau perdapuran kita atau pasurian kita. Dapur, rai, wajah, pasurian. Itulah derajat tingkat wajah seseorang. Nah, kemudian setelah itu lihat lagi yang ada di dalam wajah kita. Wajah kita secara akal kita langsung wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Oh, ahli swarga iku wajah berseri-seri, wajahnya sumringah, wajahnya menyenangkan. Inilah yang dinamakan wajah kita, rai kita mengandung barkot keuntungan. Wah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tapi ada wajah kita ini barkotnya membuat sial. Lek didelok wayahe, didelok niku masya padang bulan, srengenge mantak-mantak wis disawan iku langsung munek-munek membuat hati kita ini tidak enak, perut kita mual. Niku ana model kaya ngoten niku. Lek duwe bojo kaya ngoten niku biasa usiane ora dawa. Ada lagi yang wajah itu nyugi. Wajah begitu melihat itu tenang, setenang telaga, indah dirasakan. Jadi gak pate ayu, tapi wajahnya menyenangkan. Ada orang yang cantiknya luar biasa, tapi wajahnya auranya negatif, auranya wis pokoke delok wis gak enak pokoke, gak kena diterusno. Kepengin kate dijulungokno nang ndi ngono ae. Itu kenapa? Karena wajahnya adalah cerminan dari batin. Niki pada saat kita melihat wajah. Jadi manusia itu yang didelok pertama itu duduk kentole, menungso pas petuk pertama kali duduk sikute, dan manusia dilihat pertama bukan gegere, tapi yang dilihat adalah wajahnya. Maka pada saat selalu kita ini 5 kali itu dideloken, raimu lo deloken. Itu ya dohir ya batin. Kok Ustaz kasar, boten alus, rai ini kok alus. Ya, itu adalah istilah kita untuk mengoreksi bahwa kita ini enggak ada kemuliaan. Nek enggak didandani tenan wajah kita ini, ya rai-rai tenan. Walaupun bola-balik yang mulia, yang kami hormati tetap dapur itu. Orang duwe isin pengkhianat, makan hartanya orang lain, itu ya jaluan. Soalnya makin tinggi jabatannya, makin jaluan. Ojo dipotong loh. Ojo mengarah ke orang lain loh. Tidak. Tapi kadang orang yang nggak ngerti wajahnya itu ya kepada yang kami muliakan, kepada yang kami hormati. Padahal itu adalah nggak bodoh. Hati-hati, jangan tertipu Anda. Mulanya itu dilem, dipuji, yang mulia, yang kami hormati,
Langsung dongo. Allahumma ja'al kama yadunnun waghfirli lima la ya'lam. Ya Allah, jadikan aku seperti persangkaan mereka. Ampuni dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Yang Jawa nih, Gusti Allah, muga-muga dongane bener. Gusti Allah sing Allah ning awakku, muga-muga panjenengan dandani. Panjenengan tutupi, panjenengan dandani. Itu adalah masalah di perwajahan, perayaan. Ulama dulu Pak nyekel banyu nangis Bu. Iki kok wajah saya di hadapan Allah kayak apa? Aku isin aku. Orang wani ngadep Gusti Allah, nggak berani. Nangis lagi kata ini napa niki nyekel banyu niku. Nggak nangis. Maka dia orang kafir saking malunya itu dikumpulkan di hari kiamat itu ala wujuhihim. Ala wujuhihim. Mereka dikumpulkan dengan wajah mereka. Mereka berjalan dengan wajah mereka. Jadi rai ini pun ngisor. Ya, kecuali orang beriman pasurian. Surya. Apa? Surya. Bercahaya. Rai. Ya menungso. Dapur itu rada elek. Itu berarti hati yang hitam. Itu. Maka dari sini kita harus paham. Ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita saat bicara wajah iki wis akeh sunai wajah ngono, mulai tersenyum, gembira, berekspresi, mendelik, nyengir gitu ya, melet, macam-macam wajah niku udah ada 1000 ungkapan. Dan itu bisa jadi menjadi hinaan. Maka barang siapa yang cuma gitu niatnya menghina, jatuhlah dia fusuk kepada orang mukmin. Ya, kemudian itu jadilah dia menghina orang mukmin. Jadi wajah itu jangan Anda anggap sederhana. Di dalam wajah Anda menunjukkan derajat Anda. Yang kedua, saat kita berwudu kemudian di tangan, perhatikan tangannya awake dhewe iki. Melakukan perbuatan apa saja. Tangan kita ini menyentuh fakir miskin tidak. Tangan kita ini sebagai sarana untuk datangnya anak-anak yatim tidak. Tangan kita ini apakah mengajak orang untuk berbuat baik. Tangan kita apakah memasak untuk fakir miskin. Tangan kita apakah juga membantu saudara yang ada di Palestina. Tangan. Ataukah tangan ini mengambil yang haram. Tangan ini melaksanakan yang sia-sia. Tangan ini mengarah pada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Baru kemudian kita saat kita telinga ini digosok ini telinga ini papane kuping. Apa sih mbok rungokno, Mbak? Mergo kuping ki bolongane hati. Lek mbok lebokno teh moko metune teh. Ngoten to? Iki lebone jero lebokno teh, metune teh. Sing mbok lebokno susu, maka ceret. Namanya mulutnya ceret. Mulutnya apa itu? Mulutnya ceret itu jenenge teko. Lek sampean isi madu, metune madu. Sing mlebokno susu, metune susu. Maka kalau kita sering la ilaha illallah astagfirullah. Astagfirullah. Kan tapi bolak-balik kuwabe hewan yang ada di kebun binatang, celeng, bajul, kire, anjir, anjay, bolak-balik dilebokno niku maka metune sesuatu yang kotor. Maka lihatlah, hati-hati dengan hati, sesuatu yang dominan. Maka hati itu bagaikan sebuah teko. Ini mulutnya teko ini. Ini adalah mulut. Kalau doa kasar jenenge cocok. Pokoke padha metu wae, pokoke mosok apa tokno kabeh jenenge congor. Mohon maaf kok kasar Ustaz, supaya jenengan ngerti derajatnya mulut. Supaya jenengan ngerti derajatnya rai, enggak semua yang mulia, yang kami hormati dapur orang. Taulah Anda kepada dirimu. Kok tutuke ora ngomongnya karo metune bacane najis kabeh kok. Mosok kemudian tutup orang iso. Kalau yang keluar adalah kalam-kalam ilahi, sabdo. Kalau yang keluar adalah firman Allah, firman. Ngoten dong.
Orang yang dihormati dawuh angoten. Tapi ya wong meso dawuh ora. Napa? Jenengan ucapno dhewe to mriki niki. Kula pisan mawon ora sama. Maka dari sini hati-hati. Lek wirite niku samenten, wah wirite samenten, ngrasani ini sakmene. Kubu dunia sepatu niki. Terus niki perkakas hotel. Ya, niki la ilaha illallah. Wah hebat niki. La ilaha illallah. Mantap. Niki jenenge wong iman. Saat digebrak, la ilaha illallah. Nyawa dicabut, la ilaha illallah. Loh niki. Tapi lek atine niki isine nang mriki niki. Sakmene iki. Ya, panganan. Ya, terus kemudian meso. Terus nang mriki niki sandal. Nang mriki iki kelambi. Terus nang mriki iki sekolah. Baru iki la ilaha illallah. La ilaha illallah gak semono. La dalah. Mung sakmene. Lho nyawane dicabut. Kira-kira napa? Nyawane dicabut. Apa sing metu? Sing metu napa nih? Sing metu? Iya, mesum. Hati-hati. Niku namanya tazkiyatun nufus. Kita belum masuk di bab an-numu, yaitu bagaimana mengembangkan jiwa. Nah, lek wis sukete diilangi, darah kotornya dibersihkan, semua yang kotor-kotor dibersihkan, maka akan tumbuh padinya. Akan tumbuh yang baik. Jadi yang paling penting di sini nandur pari riyen apa ngresiki lemah. Nah, jadi di dalam hati dan batin kita nih, sing penting niki semua penting. Tapi kalau kita lihat membersihkan hati dulu, apa sing penting ngatamno kitab dhisik. Membersihkan hati. Wong lek gak ngresiki hati, langsung maca kitab, maka hidupnya seneng ngelek-ngelek wong liya. Mergo gak ngerti eleke dhewe. Tapi kalau sejak awal dia mengetahui kelemahan dan keburukan, dia akan repot pada dirinya. Ini yang harus penting. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Napa Bapak Ibu? Surat Al-A'la itu. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح betul-betul beruntung man siapa saja tazakka yang membersihkan dirinya. Gimana cara membersihkannya? Wa dzakara asma rabbih, dan mereka mengingat Allah, berzikir, fasalla, dan melaksanakan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kebanyakan di antara manusia itu terkena racun-racun dunia, terkena hawa-hawa dunia. Wadak bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu, sedangkan akhirat khairun lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Simpulan dulu sering saya ulang, dan ini memang ulama yang harus kita lakukan dan renungkan, tombo hati yang harus kita jadikan untuk tazkiyatun
nufus. Sadurunge kitab-kitab niku. Tombo ati iku 5 sawarnane. Obatnya hati ada 5 macam. Yang pertama moco Quran angen-angen sak maknane. Membaca Al-Quran diiringi dengan berangan-angan mentadaburi makna-maknanya. Kulo sarankan ibu-ibu di sini berniat, ya mbak-mbak, lek iso minimal sekali pernah menghatamkan tarjamah Al-Quran. Lek iso minimal setahun pisan khatam terjemah Al-Quran. Iku akan jadi tombo ati. Tombo ati iku 5 sawarnane. Maca Quran angen-angen samaknane. Kaping pindho salat bengi lakonono. Yang kedua salat malam jalankanlah. Itu adalah detoksinasi semua masalah hidup. Lek jenengan mampu sholat malam, mari kabeh pikiran, beban, utang, bojo, anak, itu memang abot. Cara mendetoknya adalah Anda dengan cara sholat malam. Kaping 3 zikir wengi ingkang suwe. Yang ketiga zikir malam yang lama. Zikirlah yang banyak. Niki berkaitan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang agung. Niku obat niku, iku jenenge obat kabeh Asmaul Husna. Jenengan begitu susah cari Asmaul Husna niku, sebutkan selama 1 malam. Susah dalam bidang rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Wahhab. Kepingin anaknya pinter kabeh sampai S3, ya Alim, ya Khabir, ya Alim, ya Khabir, ya Alim, ya Khabir. Anaknya ben dadi pejabat, ya Qahar, ya Jabbar, ya Malik, ya Qahar, ya Jabbar, ya Malik. Ngoten nggih. Ben ayu, ngoten nggih. Usia swidak loro dadi 26 gitu ya. Ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir. Ngoten. Terus napa maneh? Kepengin bapak endang mati, ya Mumit, ya Mumit, ya Mumit, ya Mumit. Ono kabeh niku. Dan itu zikir wengi ingkang suwe. Kaping pate wong kang soleh kumpulono, harus banyak bergaul dengan orang soleh. Ya sekarang bandingkan awake dhewe ketemu bintang film bertatap muka sehari ping piro sampean tatap muka. Loh, tatap muka niku nyalurkan barcode, nemplekno aura. Kalau kita ini setiap hari bertatap muka dengan ahlu fisik, dengan ahlul maksiat, bolak-balik ngantek ping 100, mendino loh, wajah kita ditemplek no aslinya pasurian karena sering ketemu fisik menjadi turun menjadi perayan, kemudian kok jadi fisik menjadi perdapuran, turun level. Lah ketemu ulama saulan pisan yo ora cocok. Ora cocok. Kudune awake dhewe nonton sinetron 3 jam, berarti kudu ketemu mbek kiai 3 jam. Piye carane yo sembuh pikiran dhewe. Oh, ngoten. Lek gak imbang, hati-hati niku hati. Apakah pandangan punya pengaruh? Wonten pengaruh mboten pandangan, Bu? Loh, berpengaruh. Kok diterusno? Pandangan berpengaruh. Sangat berpengaruh. Untungnya Islam itu kuat. Pengajian saulan pisan sik ono manfaat. Pengajian seminggu pisan masih manfaat. Tapi ingat bahwa kita ini harus jangan main-main. Bertemu dengan orang soleh, seimbangkan dengan pertemuan kita. Dulu itu sahabat pokoknya ketemu Kanjeng Nabi dalam sholat, ini wis aman. Ya, ketemu Kanjeng Nabi dalam sholat, ini wis seneng. Kenapa? Karena pertemuan tatap wajah sangat berpengaruh. Dari situ ada ahli psikologi, jangan sering menatap wajah penyanyi yang lagunya itu lagu susah.
jenengan akan jadi apes. Saestu wong setiap bayi yang diucapkan gitu itu hancurkan hatiku, hancurkan hati. Entek tenan hatimu. Bendina kok hancurkan kudune ora. Sugih bahagia kan ngono. Kula balik kok ada lagu sedih gitu. Kok seneng. Memang batin kita turun level itu enak. Dari gembira disedihkan enak, tapi ingat itu turun level. Hati-hati. Wirid-wirid itu namanya wirid-wirid ruqyah syaitan yang bisa mengakibatkan mewariskan chemistry itu aura yang diucapkan elek-elek kabeh sial-sial semua, maka auranya menjadi aura sial. Ya. Apa maneh yo? Kondi wa bu lali. Oke, kami yang kelima. Kaping 5 iku weteng betah luwe. Sama di sini. Ya. Weteng betah luwe, puasa. Ya, bisa puasa lek abot saulan 3 dinten mawon, 13, 14, 15. Mboten saged saulan pisan nggih mboten napa-napa. Mboten kuat ya sesekali puasa, tetap puasa. Gitu ya. Kalau tidak puasa diganti dengan sedekah, saged Senin Kamis, saged puasa Daud, monggo mawon. Nggih. Niku mboten sak crita teng kula, poso mboten sak crita. Pokoke niku pun dilakoni piyambak. Katen saya kira itu insyaallah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Saya coba sekian ya, mboten sak kata-kata pun niku dicatat besok dihafalno. Ya, kalau kula diundang maling itu harus ada 5 orang yang siap untuk menceritakan tanpa nonton. Nah, sale dhewe kayak papan tulis kan berarti kudu sekolah teman. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Dijaga wis PR niku maos Quran tadi terjemah Quran ya dihatamkan. Setelah itu selesai, maka kemudian fokuslah untuk membaca ayat-ayat pilihan, ayat kursi, Al-Baqarah terakhir, terus kemudian surat Tabarok, surat Al-Kahfi, surat Yasin gitu ya. Wonten dalile Yasin kathah, dalile niku Yasin niku tazkiyatun nufus. Ya, dibaca semua berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Surat Ar-Rahman, surat Waqiah, kemudian surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, surat Qaf, niku surat-surat ingkang sering diwaos teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Sajdah, terus kemudian As-Sajdah ya Alif Lam Mim Tanzil, kemudian surat Wal Mursala, Hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr. Ayat-ayat yang mengandung ruqyah saged diwaos. Surat Al-Baqarah. Kemudian ini berarti pembersihan setan. Maaf di sini ya, ada yang ke-8 ini nih. Kotoran setan. Tambah itu wow. Setan. Ini was-was. Ya. Ayat-ayat dibaca dengan ruqyah, surat Al-Baqarah, ayat kursi wa sampun, surat Shaffat 1 sampai 10. Surat Shaffat 1 sampai 10. Kemudian Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad, Falaq, wa a'udzu birabbin nas. Makaten barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah laporan atas waktu